Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Visian, jumpa lagi dengan saya Asep Sanjaya. Hari ini kita akan bersama-sama dalam kegiatan PKKMB Fakultas Ilmu Sosial. Hari ini kita akan bertemu dengan seorang tokoh yang luar biasa yang akan memberikan insight baru kepada kita terkait dunia kampus dan pasca kampus. Dan materi hari ini adalah kiat-kiat sukses dalam perguruan tinggi negeri. Untuk itu, stay tune. Beliau bernama lengkap Wage Wardana MPD, seorang kelahiran Bandung 4 Desember 1982, dan juga merupakan alumni dari jurusan Sejarah FIS UNJ Angkatan 2001. Visian, hari ini kita sudah langsung bertemu dengan Bang Wage ya, saya masih Bang ya, karena alumni kita juga nih, terutama buat Visian yang dari sejarah. Nah, Bang Wage ini adalah alumni sejarah dari tahun angkatan 2001, betul ya Bang ya? Betul. Nah, kita akan cari tahu lebih banyak tentang apa itu mahasiswa dan bagaimana sih caranya kita berprestasi. Langsung aja kita tanya sama Bang Wage. Jadi Bang, buat teman-teman Visian yang baru nih, kan mereka baru dari dunia sekolah ya Bang ya? Gimana sih caranya teman-teman ini menjalani kehidupan kampus, terutama kan beda banget nih Bang, antara mahasiswa dengan siswa. Nah itu perbedaannya itu seperti apa sih Bang? Menurut saya banyak ya. Pertama adalah dari segi mental. Pertama, kita harus mulai membedakan mahasiswa dan siswa. Mahasiswa itu pertama lebih kepada membangun mandiri lah ya, kira-kira. Bahwa kita harus mempunyai sesuatu mulai dari perencanaan sampai akhir tuh harus secara mandiri. Sedangkan siswa kan dulu tahu sendiri ya, kita itu kadang dikasih umpan sama guru, sama keluarga dan lain-lain, sehingga perbedaannya jelas bahwa titik poin terpentingnya adalah ketika jadi mahasiswa adalah harus lebih mandiri. Kira-kira gitu. Itu pertama. Jadi seorang mahasiswa itu dikatakan mahasiswa ya ketika dia sudah bisa memberikan sesuatu secara mandiri, itu kira-kira. Kan secara sederhana gini, siswa sama mahasiswa, maha itu kan tertinggi ya. Berarti ketika seseorang mahasiswa, maka dia adalah status siswa tertinggi. Jadi dia sudah dalam proses pembelajar yang paling tinggi. Artinya apa? Sudah mandiri, salah satunya. Yang kedua, ya mahasiswa itu kritis, tidak menerima info itu tidak hanya apa ya namanya, ditelan bulat-bulat, tapi dilihat dulu, dirasakan, dikunyah, ini manis apa enggak, asam atau enggak, dan akhirnya oh ini layak dikonsumsi atau enggak. Itu kan mahasiswa, kira-kira gitu, salah satunya. 2 poin penting gitu lah, terutama. Nah, jadi teman-teman Visian, perbedaan paling mendasar itu adalah mahasiswa itu cenderung lebih mandiri sifatnya gitu. Jadi kalau buat Visian yang masih suka susah bangun pagi misalnya gitu kan, karena kampus bakal pagi banget dibangunnya nih, harus lebih sigap walaupun nggak ada yang ngebangunin kayak gitu. Apalagi buat Visian yang ngekos tinggalnya kayak gitu ya. Nah selanjutnya nih Bang, kita kan sebagai manusia ini ingin yang namanya sukses Bang, betul ya? Betul. Nah Abang ini kan seorang ketua KPU di Jakarta Timur seperti itu kan? Nah bagaimana sih Bang sukses itu menurut Abang, dan bagaimana seorang mahasiswa itu dapat menuju kesuksesannya? Sukses itu ada 3 ya. 1, akademis. Kedua, bersosial. Ketiga adalah juga dengan spiritualnya. Jadi tidak ada cerita sukses itu akademis saja. Nah, seseorang dikatakan akan sukses kalau 1, di kampusnya punya track record yang bagus terkait akademiknya 1. Yang kedua, dia juga punya track record baik terkait dengan hubungan sosialnya. Dia punya hubungan yang baik dengan teman-temannya, dengan dosennya, dan juga dengan berbagai relasinya, dia masuk kemana-mana gitu. Dan salah satu hal yang penting adalah dia itu termasuk, salah satunya adalah pendengar yang baik. Karena kalau udah pendengar yang baik, udah pasti pembicara yang baik. Itu kedua. Ketiga adalah spiritualnya tentu. Jadi seseorang yang sukses di perguruan tinggi, apalagi mahasiswa, ya dikatakan sukses meliputi 3 aspek tersebut. Kira-kira gitu. Jadi kalau cuma akademik saja, enggak juga sukses. Itu hanya sepertiga sukses. Kira-kira gitu. Jadi 3-tiganya harus ada. Menurut saya. Jadi sukses menurut Bang Wage adalah ketika kita sebagai mahasiswa punya ketiganya. Baik secara akademik, kemudian sosial, dan juga spiritual teman-teman. Nah lanjut nih Bang, pertanyaan ketiga.
bagaimana sih Bang kiat-kiatnya kita menjadi seorang mahasiswa yang sukses? Baik ketika kita menjadi mahasiswa maupun ketika kita nanti jadi seorang alumni seperti itu. Ya, satu pasti dia pembelajar yang baik. Artinya satu, dia harus tidak pernah absen dalam proses akademik satu. Itu kiat sukses. Yang kedua, jadwalnya tertata. Dari awal sampai akhir dia punya jadwal. Tapi jadwal di sini tidak melulu bicara terkait belajar ya, tapi juga jadwal main kapan, jadwal untuk berorganisasi kapan, dan jadwal untuk mengupgrade kemampuan, mengupdate informasi juga kapan. Jadi kita harus mempunyai jadwal, dan jadwal itu tidak melulu terkait dengan akademik saja, tapi juga terkait kapan kita harus main dan juga kapan kita berjejaring. Kira-kira gitu. Terus relasi. Kita juga harus menjaga relasi, entah dengan dosen, entah juga dengan teman, entah dengan berbagai stakeholder di internal maupun di eksternal kampus. Karena kadang-kadang kalau kita punya relasi yang bagus, maka kita akan mendapatkan input yang banyak juga. Nah, input yang banyak itu tentu kita tinggal pilih mana yang bagus buat kita. Terus selanjutnya, punya wadah, entah itu internal maupun eksternal. Wadah di sini adalah bisa jadi organisasi, bisa jadi organisasi yang baik yang juga terkait dengan primordialism, entah itu ikatan mahasiswa mana gitu, itu penting juga. Terus juga memahami diri siapa kita. Maka ketika tahu siapa kita, maka kita akan tahu juga kebutuhan kita. Terus tahu juga tempat kita di mana yang cocok, dan tahu juga ilmu apa yang kita butuhkan. Kira-kira gitu. Baik. Itu tadi teman-teman ya, Sobat Visian dimanapun berada, yang hari ini kita sedang ber-PKKMB nih. Jadi seorang mahasiswa itu adalah banyak banget nih amanahnya dan juga banyak banget kiat-kiatnya untuk menjadi sukses. Nah, salah satunya adalah tadi Bang Wagi bilang bahwa kita harus mengenali diri kita siapa, kayak gitu. Bagi teman-teman atau Visian yang masih belum kenal siapa dirinya, atau mungkin banyak juga nih Bang Visian yang mungkin masuk UNJ karena terpaksa mungkin, atau jurusannya pilihan terakhir kayak gitu-gitu. Nah, kalau Bang Wagi sendiri punya nggak sih Bang pengalaman kayak gitu, atau mungkin Abang dulu milih UNJ ada di pilihan berapa atau jurusan apa sendiri? Walaupun dulu ya saya punya pengalaman menarik ya, saya betul secara jujur saya sampaikan bahwa sejarah itu adalah pilihan ketiga. Tetapi di balik pilihan itu ada jodoh. Jodoh itu sudah ada yang ngatur. Maka ketika saya di sejarah, itulah passion saya pada dasarnya gitu. Dan akhirnya ketika saya di sejarah, saya bisa melanglang buana, dan bahkan sampai sekarang mengantarkan saya jadi ketua KPU Jakarta Timur, ya berkat sejarah tentunya, dan berkat UNJ pastinya. Jadi satu lagi, teman-teman, begitu kita mempunyai pilihan di UNJ sekarang, maka yakinkan bahwa itu bukan pilihan yang salah. Jadi teman-teman, kalau mungkin merasa minder pakai almet UNJ gitu ya, karena kesuksesan itu nggak diukur dari warna almet, ya, betul. Tapi dari mana seorang yang ada di dalam almet itulah yang akan mengukir siapa dia dan juga dari mana dia berasal, kayak gitu. Nah, terakhir Bang, ada nggak pesan-pesan buat Visian nih, mahasiswa baru kita yang akan sebentar lagi memasuki dunia kampus secara utuh? Tadi saya sampaikan bahwa kita jangan minder, kita bagian dari kampus UNJ. Maka teman-teman, saya sampaikan pesan penting buat teman-teman adalah buat mahasiswa baru, ketika kalian mengenakan alma mater hijau, jangan merasa minder dengan alma mater yang warna lain. Karena justru alma mater hijau ini membuka ruang untuk nanti kita beraktualisasi diri. Ingat, Indonesia butuh alma mater hijau, bukan hanya alma mater yang lain. Gitu kira-kira. Jadi alma mater hijau ini adalah salah satu unit salah satu unit yang diperlukan oleh Indonesia. Kalau alma mater hijau diambil perannya oleh alma mater yang lain, maka tidak seimbang Indonesia ini. Jadi saya harap satu hal, jaga alma mater kita dan tegakkan alma mater kita. Jangan malu, karena malu itu adalah setengah dari kekalahan. Dan kita bukan orang yang lahir sebagai orang yang kalah. Kita harus menang. Bravo WNJ. Bravo WNJ, luar biasa. Terima kasih Bang Wagi atas waktunya, luar biasa sekali. Semoga Visian dapat mengambil manfaatnya, dan jangan malu, dan juga tetap semangat sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Itu aja mungkin ya Bang ya, kita bisa sampaikan hari ini. Semoga dalam rangkaian PKKMB yang akan datang, teman-teman tetap semangat. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, setelah mendengar materi dari Bang Wage tadi, yuk sama-sama kita dengarkan materi selanjutnya. Yang terakhir, pesan untuk mahasiswa baru FIS 2020. Meskipun saat ini dalam keadaan pandemi tidak bisa bertatap muka dengan teman-teman langsung, tapi tetap optimis, semangat. Dalam keadaan apapun tetap berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama maupun sekitar. Jadilah mahasiswa yang berprestasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dua hal terpenting, akademik dan organisasi, adalah dua hal yang harus kamu lalui di kampus tercinta UNJ, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial. Terima kasih, semoga tetap sehat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Salam untuk mahasiswa baru FIS UNJ 2020. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.